Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah mencerita tentang bumi. Jadi video kali ini kita akan mencerita benda angkasa yang paling dekat dengan kita, yaitu bulan. Mungkin sebagian orang tahu bulan hanya karena bulan itu bisa berubah bentuknya. Tapi video kali ini kita akan melihat bulan dari sisi yang agak berbeda dan jarang diketahui oleh banyak orang. Jadi sudah siap ya, perjalanan kita ke bulan akan dimulai sekarang. Kalau kita bicara soal bulan, sebenarnya ada beberapa teori tentang terbentuknya bulan. Pertama adalah teori bulan dan bumi terbentuk di waktu yang bersamaan saat terbentuknya tata surya. Teori kedua adalah bulan merupakan benda angkasa yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi dan menjadi satelit bagi bumi. Ketiga adalah bulan terjadi karena sebuah planet seukuran Mars yang menabrak bumi dan sisa-sisa dari potongan planet itu serta bagian dari bumi yang tertabrak berkumpul di angkasa sehingga terbentuk menjadi bulan. Teori ini disebut teori Theia, dan teori Theia juga diyakini banyak orang sampai saat ini soal terbentuknya bulan. Teori ini juga didukung oleh banyak ilmuwan setelah mereka meneliti materi berupa batu yang dibawa pulang oleh para astronot Apollo. Karena kandungan yang ada di batu yang dibawa pulang dari bulan itu hampir sama dengan batu yang ada di bumi. Tapi yang menjadi masalah dari teori ini sehingga susah diterima oleh sebagian orang adalah sampai pada saat ini kita masih belum bisa menemukan bekas tabrakan raksasa yang ada di bumi. Jadi hari ini kita akan melihat bulan dari sisi yang agak berbeda. Apakah benar bulan sama seperti yang kita bayangkan selama ini? Pertama, kalau kita bicara soal bulan, banyak ilmuwan berpendapat ukuran bulan yang seperempat dari bumi itu terlalu besar untuk sebuah satelit alami bagi bumi. Hal ini bisa kita bandingkan dengan satelit lain yang ada di tata surya. Kita ambil contoh satelit terbesar yang ada di tata surya yang bernama Ganymede. Ukurannya hanya 1/27 dari ukuran planet Jupiter. Bulan juga mempunyai banyak keanehan, dan bahkan ada ilmuwan yang mencurigai mungkin saja bulan adalah sebuah pesawat angkasa dari alien yang sengaja diletakkan di sana agar bisa selalu memantau bumi atau manusia. Jadi sekarang kita lihat ada keanehan apa saja dari bulan sampai bisa dicurigai sebagai pesawat angkasa. Pertama, mari kita lihat ukuran bulan yang seperempat dari bumi, tapi massa bulan hanya 1/81 kali dari bumi. Dari sini kalau kita bandingkan dengan bumi, rasanya massa bulan itu terlalu ringan. Jadi alasan yang masuk akal kenapa bulan bisa begitu ringan adalah kemungkinan besar karena di bagian dalam bulan itu adalah kosong. Tapi hal itu malah aneh. Jika bulan terbentuk secara alami, seharusnya tidak mungkin bagian dalamnya bisa kosong. Seharusnya ada inti bulan di dalamnya. Tapi kalau bagian dalam bulan tidak kosong, seharusnya massa bulan tidak mungkin hanya 1/81 dari massa bumi. Karena ukuran bulan adalah seperempat dari bumi. Hal itu adalah keanehan pertama dari bulan. Kalau kita lihat dari perbandingan antara besar dan massa bulan, ada satu hal yang akan menjadi masuk akal kenapa bulan bisa begitu ringan. Hal itu adalah di bagian dalam bulan adalah pesawat angkasa dan ada alien yang tinggal di dalamnya. Kerja dari alien itu adalah selalu memantau bumi. Kedua adalah permukaan bulan rasanya terlalu keras bagaikan dikelilingin oleh lapisan titanium. Hal ini bisa kita lihat, bulan memiliki banyak sekali kawah bekas tabrakan meteor. Tetapi kedalaman semua kawah itu hampir sama. Bulan juga memiliki kawah yang diameternya kira-kira sekitar 300 km dengan kedalaman hanya 6,4 km. Menurut para ilmuwan, jika batu yang tabrak bulan tadi menabrak bumi, maka akan terbentuk lubang yang paling tidak 1200 km kedalamannya. Hal ini seolah-olah bulan mempunyai sebuah tameng atau lapisan luar yang sangat keras untuk melindungi bagian dalamnya. Jadi mau ditabrak meteor yang sangat besar sekalipun tidak akan masuk ke bagian dalam bulan. Menurut para ilmuwan, hal ini juga tidak wajar jika bisa terbentuk secara alami. Ketiga, kita hanya bisa melihat satu sisi dari bulan. Kalau kita perhatiin bulan di malam hari, kita pasti sadar sisi yang kita lihat itu selalu sama. Hal itu karena rotasi dan evolusi bulan itu sama, yaitu 30 hari. Hal ini juga membuat banyak orang merasa aneh dan berpikir
ada kemungkinan di sisi yang tidak bisa kita lihat ada kehidupan atau alien. Bayangkan aja, bulan bagaikan sebuah kamera raksasa yang selalu mengamati bumi dengan satu sisi saja. Keempat, jarak bulan terlalu pas. Apakah kita pernah berpikir saat terjadi gerhana bulan ataupun matahari, ukuran bulan dan matahari bisa menutupin satu sama lainnya? Hal ini juga sangat aneh. Kita semuanya tahu ukuran bulan dan matahari sebenarnya sangat jauh bedanya. Di sini ada satu hal yang sangat menarik adalah jarak matahari ke bumi adalah 395 kali lipat dari jarak bumi ke bulan. Sedangkan diameter matahari adalah 395 kali lipat dari diameter bulan. Atau bisa diartikan jarak bumi ke bulan adalah versi mini dari jarak matahari ke bumi. Sehingga matahari dan bulan itu bisa kelihatannya sama besar. Setelah para ilmuwan meneliti batu yang dibawa oleh tim Apollo, di batu tersebut terdapat banyak sekali bahan langka yang sulit kita temukan di batu yang ada di bumi, yaitu titanium, yttrium, kolomium, dan lain-lain. Bahan-bahan itu selain anti karat, tahan panas, dan juga sangat keras. Menurut para ilmuwan, hal ini sangat tidak mungkin bisa terbentuk secara alami di bulan. Karena terdapat banyak sekali bahan tersebut, maka hal ini membuat para ilmuwan sulit mengebor bagian terluar dari bulan saat menelitinya. Batu di bulan juga sangat magnetik, seolah-olah lebih mirip buatan dibandingkan dengan alami. Keenam adalah hal yang paling sering dipertanyakan oleh banyak orang. Hal itu adalah kenapa sampai saat ini masih belum ada manusia yang tinggal di bulan? Padahal 50 tahun yang lalu manusia sudah bisa pergi ke bulan. Seharusnya teknologi sekarang jauh lebih maju dibandingkan 50 tahun yang lalu. Bayangkan aja, handphone yang kita pakai sekarang ini saja sudah jauh lebih canggih dan lebih cepat hitungannya dibandingkan dengan superkomputer yang ada 50 tahun yang lalu. Dan sekarang manusia sudah berencana pergi ke planet Mars. Hal ini juga merupakan sesuatu yang sangat aneh. Karena jika kita ingin pergi ke planet Mars, seharusnya bulan adalah tempat yang paling bagus untuk kita melakukan latihan. Hal itu karena bulan adalah benda angkasa yang paling dekat dengan bumi. Dari sini juga banyak yang berpendapat, jangan-jangan saat Apollo pergi ke bulan, mereka benaran ketemu dengan alien. Dan mereka diberi peringatan agar jangan pernah lagi datang ke bulan. Hal itu juga menjadi masuk akal kenapa sudah lewat 50 tahun lamanya manusia tidak pernah lagi pergi ke bulan dan sekarang malah berencana pergi ke planet Mars. Dari semua itu kita bisa menarik satu kesimpulan adalah bulan merupakan sebuah benda angkasa yang besar tetapi ringan, memiliki lapisan luar yang sangat keras serta selalu memandangin bumi hanya dengan satu sisi saja. Dan herannya dia adalah benda angkasa yang paling dekat dengan bumi, tapi manusia mendadak kehilangan minat untuk menelitinya. Oke, gimana dengan cerita video kali ini? Apakah menurut kawan-kawan sekalian, bulan masih merupakan sebuah satelit alami yang biasa saja atau sangat aneh? Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Jika suka dengan video kita, jangan lupa like, subscribe, komen ya. Dan jangan lupa juga share, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!